ketika kita bisa berdamai sama diri sendiri, kita juga bisa berdamaikan orang lain. Ketika kita bisa ngatur diri sendiri, kita bisa ngatur orang lain. Semua akan berlalu, semua nggak ada yang selamanya. Bahkan ketika kita posisinya di bawah, suatu saat juga kita bisa di atas. Dan langsung mungkin kita turun lagi. Dan bahkan kayak perjalanan sekarang naik atas itu jadi kayak hal biasa. Gagal, berhasil, jadi ya udah. Mau gagal, mau berhasil kayaknya nggak ada deh. Mau beneran masalah juga kayaknya nggak ada. Apa ya, omongan orang lain tuh nggak bisa kita kontrol. Persepsi orang lain nggak bisa kita kontrol. Jadi cuman bisa, oh iya, aku cuman bisa kontrol diri aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kita kedatangan tamu yang sudah kita undang berkali-kali tapi belum jodoh untuk bisa hadir di sini. Tapi akhirnya Aisyah sudah hadir di sini. Ada Aisyah Rahmatus Syifa. Apa kabar Aisyah? Thank you so much sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Ngobrolin Hidup ini. Lo adalah seorang pendidik, seorang pegiat di bidang mental health juga, co-founder dari komunitas Pulisara yang juga bidangnya di kesehatan mental juga ya. Dan kita udah berkali-kali ngajak Aisyah untuk ngobrol di sini karena sangat mungkin bukan sekedar benar tapi banyak pembelajaran yang gue yakin semua yang nyimak ini termasuk gue sendiri tentunya bisa dapat pembelajaran dari perjalanan lo, dari pemikiran lo gitu ya. Dan kita langsung aja kali ya. Lo sebagai pendidik dan pegiat di mental health, pendidik nih apa lo ngapain sebagai guru atau sebagai apa, boleh cerita sedikit nggak? Oke, kalau untuk sebagai pendidik itu aku jadi caregiver. Awalnya jadi caregiver anak ADHD. Lalu ada ketertarikan gitu, ada interest untuk jadi pendidik. Tapi pendidiknya itu lebih ke karakter. Pendidik ya, karakter. Jadi awal lo caregiver ADHD. Oke. Dan apa yang membuat lo dan ini udah nyambung sama mental health juga sebetulnya sejak awal. Jadi pendidiknya pun juga bidangnya pun tetap beririsan gitu kan. Apa sih yang membuat lo memilih untuk terjun di dunia mental health ini gitu? Karena dari perjalanan hidup Aisyah itu ketika Aisyah masih kecil gitu, sekitar umur 7 tahunan atau 8 tahunan, itu Aisyah punya ibu yang ngalamin namanya skizofrenia. Skizofrenia paranoid. Dan itu tantangannya lumayan Masya Allah banget. Tantangannya. Dan apalagi ketika kan namanya skizofrenia ya, apa sih namanya, gak bisa membedakan mana alam bawah sadar, mana alam sadar. Dan itu tuh buat anak sekecil Aisyah itu buat trauma yang besar. Buat yang teman-teman yang mungkin belum tahu skizofrenia paranoid itu seperti apa, tadi lo sedikit menjelaskan gak bisa membedakan yang bawah sadar dengan yang sadar, tapi apakah ada penjelasan lebih lanjut atau yang bisa membantu memahami lebih lanjut gitu? Lebih ke pola perilaku sih. Jadi misalnya kayak perilakunya di pikirannya itu misalnya ini kayak di ruangan ya. Ini ruangan kayak ada kamera, ada orang gitu. Tapi di matanya itu seperti di alam lain. Misalnya kayak halusinasi, Mas. Yes, kayak gitu. Dan itu kayak kenyataan, misalnya kayak kebakaran gitu lah, ataukah itu ada anaknya gitu. Anaknya padahal ada di sampingnya dia, tapi malahan di depannya. Gitu. Dan ketika itu kejadian yang traumatis yang kayak misalnya ada kayak pembunuhan. Kayak ada yang pengen disuruh gitu. Ayo bunuh anaknya gitu. Ayo bunuh suaminya gitu. Ayo lukain ini gitu. Ayo lukain diri sendiri. Lebih ke situ. Dan untuk si Aisyah yang masih si kecil gitu, itu baginya tuh suatu tantangan banget. Gue kan juga memahami bahwa skizofrenia salah satunya gejalanya jadi kayak ada halusinasi seperti tadi. Nah, tapi ketika tadi kan ini skizofrenia paranoid kategorinya gitu ya. Apa yang membuat jadi beda di pengkategorian ke paranoid? Itu kan bisa orang kayak paranoid ada ketakutan yang berlebih gitu ya. Ketakutan berlebih, kecemasan, maksudnya lebih kayak cenderung melukai. Jadi ini yang beliau halusinasikan itu hal-hal yang
membahayakan. Ya, membahayakan bisa diri dia atau orang sekitar dia juga. Iya. Oke. Dan lo anak tunggal kah, lebih kakak, punya adik atau? Oh, aku anak tengah. Aku anak kedua, aku punya adik dan aku punya kakak. Tapi ketika kita punya ini kita 3 bersaudara. Tapi yang paling kayak dikasih empati lebih besar itu anak kedua gitu. Jadi kayak lebih ketika Aisyah umur 7 ketika kejadian itu usia segitu udah jadi ibu untuk seorang ibu. Oke. Ayah? Ayah ada gitu. Oke. Nah, makanya pas ketika itu sebenarnya pas waktu jadi ini ya Iya. kembali mengulang memori. Ketika kejadian itu Bapak juga bingung gitu, ini gimana gitu. Tapi harus bekerja juga. Harus bekerja juga dan ada tanggung jawab lagi juga. Ngasih ke Aisyah gitu. Aisyah gitu, aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu mampu gitu. Tolong jagain mama kamu, tolong jagain adik kamu gitu. Dan otomatis dengan siapnya, oh oke. Ya bisa Pak, oke bisa. Tapi ketika pas pas ayah bapak aku pergi kerja gitu, itu di rumah boom, kayak pengen bunuh diri gitu, marah-marah atau nyakitin diri. Dan ketika itu tuh minta tolong sama warga gitu, tolong gitu. Lu minta tolong atau? Gitu. Itu pada takut orang-orang. Itu orang-orang pada takut gitu. Gimana ya? Bukannya nggak mau nolongin, aku tahu gitu. Itu bukannya nggak mau nolongin, tapi karena takut. Yang otomatis, ya ini emang bener ya nggak bisa ada orang yang mau nolongin gitu. Kalau selain diri sendiri siapa lagi gitu. Ya udah. Jadi ketika pas kayak pengen bunuh diri gitu, itu cuman aku bisa, udahlah pasrah, udah peluk aja. Boom, ternyata udah mamaku bisa tenang. Cuman peluk aja gitu. Tapi itu ada kayak traumatis banget, itu takut banget gitu. Tuh, kayak takut gitu. Dan ini sorry, ini kan ini sangat membantu untuk memahami kenapa lo terjun di bidang ini gitu ya. Dan itu apakah sejak tadi bilang umur 7 tahun, artinya sebelumnya ada memori lo di mungkin umur 4 tahun 5 tahun begitu ya, sebelumnya ibu lo belum muncul gejala? Belum. Itu pas ketika pas umur sekitar 7 tahun 8 tahunan. Jadi dan kayak tadi lo bilang kan ada traumanya, apalagi saat itu terjadi saat lo masih kecil. Iya. Dan jadi kayak ada semacam dua responsibility mungkin ya, dua tanggung jawab, di mana seharusnya ini ya kasarnya bukan jadi tanggung jawab lo di umur segitu gitu kan. Jadi ada tanggung jawab ke diri sendiri, tapi juga ada tambahan tanggung jawab yang besar yang bahkan mungkin banyak orang dewasa pun juga mungkin akan kebingungan juga gitu kan. Tetapi dari kejadian yang traumatis itu ya, dan mungkin nggak sekali, gue yakin berkali-kali gitu kan. Pastilah gitu. Gimana cara lu untuk coping gitu, menghadapi situasi itu, kalau lu inget dulu seperti apa gitu, dan gimana juga proses lu untuk agar kejadian-kejadian itu tidak berdampak sampai senegatif itu kepada lo seiring lo bertumbuh gitu. Kalau ada dampak negatif pasti ada sedikit banyak, tapi kan lo sekarang di sini gitu, lo bisa berbagi tentang hal ini gitu. Artinya dan mudah-mudahan gue nggak salah, artinya lo juga memproses trauma itu gitu kan. Mungkin bisa cerita lebih jauh, tapi kalau saat dulu tuh lo menghadapinya gimana gitu? Kalau dulu pas jadi pas ketika kejadian itu nggak selamanya kayak berbulan-bulan gitu. Ada berhenti, sadar gitu Mas. Sadar sendiri. Gitu, sadar sendiri, normal kembali gitu. Tapi ketika pas masuk usia SMP, itu lagi relapse lagi. Relapse lagi dan usia SMP, usia kelas 6 SD lah gitu. Nah, aku langsung ada ketertarikan atau ada penasaran gitu. Ini kenapa ya? Kok kayak marah-marah, pengen bunuh diri. Aku sebelumnya nggak tahu itu kalau penyakitnya skizofrenia. Aku taunya itu kesurupan. Dulu tuh
apa sih yang namanya mental health itu sangat-sangat tabu, nggak ada yang tahu. Dan ini di mana? Di Jakarta, di Oh ini nah, sekarang yang di rumah aku yang sekarang. Kalau dulu pindah, dulu tuh di Parung, daerah Parung. Nah kalau sekarang di daerah Gunung Sindur. Nah, tadi terus kemudian jadi tahunnya awalnya lu pikir itu kesurupan. Awalnya tuh taunya kesurupan, kayak ada gangguan jin atau apa gitu. Dan itu tuh penyembuhannya kayak datang ke kiai, datang rukyah atau apapun itu. Nah, ketika pas menjelang apa ya? Iya, SMP SDN deh. Kelas 6. Kelas 6 itu ada penasaran, cari di internet gitu. Marah-marah, apa sih ngamuk-ngamuk, pengen bunuh diri, ini tuh. Tek, ting keluar skizofrenia gitu. Bukannya self diagnosis, tapi pas bilang ke bapak gitu, Pak, ini kayaknya mah bukan ini tahu, bukan gangguan jin, bukan gangguan, tapi ini mah kayak masalah psikologis gitu, ada masalah yang ada yang belum selesai sama dirinya mama sendiri gitu. Masa iya sih gitu. Dan apa sih namanya, awalnya mah bapakku nggak mau gitu. Masa iya sih mau dibawa rumah sakit jiwa gitu? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya itu yang terbaik ya gitu. Ya oke, akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Pas lagi ini banget tuh, pas lagi Jalannya muncul. muncul yang emosionalnya ini banget. Nah akhirnya disuntik, masuk ke IGD, disuntik, dan akhirnya bapak memutuskan gitu buat ini mau dirawat gitu. Kalau dirawat di rumah sakit jiwa, ternyata bapakku nggak tega gitu. Rumah sakit jiwa, aduh gimana nih? Maksudnya kalau misalnya dirawat sama si Aisyah gitu, Aisyah bisa nggak ya? Ya akhirnya minta bantuan juga, Aisyah, kamu gimana mau bantuin apa sih namanya, mau rawat di rumah atau mau dirawat di rumah sakit jiwa gitu. Ini lu tadi kelas? Itu udah kelas 6. Udah agak gedean gitu. Karena mungkin udah gitu. Di situ nangis, si Aisyah nangis. Pas nangis, nggak tega juga gitu. Masa iya sih ditaruh di rumah sakit jiwa, pas dilihat ruangannya kayaknya gimana ya, udah bawa pulang aja gitu. Tapi dalam keadaan udah disuntik ya, udah di ini, ya udah akhirnya dibawa pulang, nggak dirawat. Dan akhirnya disitulah mulai tuh perjalanan mendampingi pemulihan mamaku. Di diagnosa itu di situ. Jadi Ya, seperti diagnosa saat di rumah sakit itu. di situ. Nah, di situ tuh mulai ada pemulihan kayak kasih minum obat atau apa sih namanya, rutin kegerak, rutin macam-macam yang dikasih tahu sama psikiater. Dan kondisi sekarang? Alhamdulillah. Artinya sudah nggak relapse lagi atau nggak? Enggak, pastinya. Sudah dan apa? Sudah lebih damai gitu. Dan kalau boleh gue tanya, sudah berapa lama itu sudah pulihnya sudah berapa lama? Pas waktu itu umur sekitar 12 tahun sampai sekarang umur 25. Udah belasan tahun. Oh, jadi semenjak umur 12 tahun itu? Iya, sampai umur sekarang itu masih pemulihan, masih Aisyah pantau juga, masih merhatiin perilakunya gitu. Nah, lu sendiri tadi ada penasaran yang kemudian akhirnya membawa lu untuk punya keinginan untuk mempelajari tentang tadi mental health juga gitu kan ya. Tapi lu sendiri ada trauma dan proses penyembuhan lu sendiri nggak? Ada, pasti. Itu lukanya apa gitu kalau gue boleh tanya gitu, dan proses lu dalam memulihkannya seperti apa gitu? Luka inner child ya, apa sih namanya. Dan aku tahunya tuh pas waktu tahun 2020-an. Itu udah aku mulai nyari penyembuhan gitu. Awalnya kayak kucuk-kucuk sendiri gitu ke psikolog gitu, curhat gitu, tapi kayaknya kok nggak masuk ya. Nggak masuk, kayak apa sih, cuman kayak ngedengerin gitu, tapi kayaknya kayak di aku nggak masuk lah. Maksudnya ketemu sama orang gitu, ngobrol-ngobrol, coba deh baca buku gitu. Baca buku apa tuh yang pernah, pokoknya baca buku, langsungnya dialihin lagi ke terapis yang holistik. Nah itu dimulai itu situ, disuruh latihan meditasi dengan rutin. Ya udah, kayak ngerasain apa yang kamu rasain, peluk emosi yang kamu, emosi yang belum tuntas, emosi yang sedih, marah. Situ meditasi aku ketemu pas tahun 2020. Dan prosesnya lo
lu kayak bertemu sama lu waktu masih kecil, apa Iya. proses meditasi seperti Iya. itu? Jadi kayak ngebayangin apa sih yang Aisyah dulu tuh pengennya tuh waktu masih kecil tuh gimana gitu. Itu udah aku meditasiin aja gitu, dibayangin gimana sih yang Aisyah pengen rasain pas waktu masih kecil, karena bisa dibilang masih kecil gitu, seumuran gitu tuh belum boleh ya. belum bisa memahami gitu. belum memahamin gitu, dan itu juga ilmunya juga nggak tahu caranya gimana gitu, tapi secara naluri ya Mas ya itu bisa sendiri dan kayak paham sendiri aja, kayak jalan aja. Dan apa sih namanya, kayak di kompas gitu juga, oh kamu kesini gitu, kayak kesini itu bukan kayak orang lain juga, tapi dari dalam diri juga, oh kamu kesini ya, oh kamu kesini ya gitu. Dan proses penyembuhan itu kan itu masih kepada ya lu menyembuhkan lu sendiri gitu ya, luka lama lu gitu. Nah, tapi kan ada orang yang dia ya proses healing gitu ya untuk menyembuhkan luka batinnya dia gitu, luka lamanya dia. Setelah itu dia ya sembuh, bisa menjalani ya lanjutlah hidupnya. Tapi ya menjalani apa yang mungkin dijalani sebelumnya. Tapi kan lu juga selain lu berproses penyembuhan lu sendiri, lu kemudian juga muncul keinginan untuk berkontribusi di bidang ini gitu. Nah, awal mulanya seperti apa yang akhirnya lo, aku juga pengen deh contribute di bidang mental health ini gitu. Awalnya, nah itu mulai di tahun 2023 pas ketemu Mas Ali. Iya, apa sih namanya, jujur aja, apa sih namanya, dari tahun berapa ya aku nonton Mas Ali ya, tahun 2023. Itu sebagai penyembuhan diri juga Mas. Oke, ya lah. Alhamdulillah. Tapi apa gitu? Thank you by the way, thank you. Ya apa yang kan mungkin dari apa tamu gue siapa tamunya, dia sharing apa yang membuat lu tergerak gitu, yang lu inget gitu. Oh, yang paling ingat itu Mas RB Sentanu tentang ikhlas, asuhnya Mas siapa yang psikiater itu tuh, Dr. Jimmy. Dr. Jimmy itu. Ada beberapa lagi itu kalau misalnya tentang pelajaran hidup, simak gitu. Oh kayaknya aku kayak orang udah dewasa sebelum waktunya gitu. Ini obrolan bapak-bapak loh. Oke. Dan itu ternyata nyambung di Aisyah. Paham masih Aisyah tuh, oh ternyata ngomonginnya omongan itu kan omongan orang dewasa ya. Maksudnya umur udah 40 tahun, yang seharusnya umur 20 tahunan ini ya bukan ke situ arahnya, tapi itu Aisyah tertarik. Nah makanya ketemu revisi hidup dan ketemu untuk mencari ini aku tuh sebenarnya mau diarahinnya kemana sih gitu. Aku pengennya itu jadi apa sih gitu. Nah mulai deh cari masuk ke revisi hidup, ketemu satu-satu tujuan hidup. Dan ketemunya pengen berkontribusinya itu di mental health. Bentuk kontribusi yang lo inginkan seperti apa? Lo ingin memandu, bentuk kontribusi. Ada orang kayak misalnya, ya tadi dia memfasilitasi prosesnya kayak psikiater, psikolog, atau mungkin dalam bentuk yang berbeda. Waktu itu kita sempat ada salah satu tamu kita, Atika, yang lu juga kenal gitu kan, dia bilang dia ingin menemani mereka yang punya luka untuk bisa sembuh dan tumbuh dari lukanya. Jadi menemani, bukan sebagai psikolog atau psikiater, tapi dengan cara berbeda gitu. Kalau lu keinginan tuh berkontribusi di bidang mental health ini dengan ngapain sih gitu? Kalau untuk kayak psikiater gitu belum sampai ke situ, tapi dari langkah-langkah kecil aja yang sebisa Aisyahnya aja gitu. Jadi kayak memfasilitasi gitu, kayak anak adik Hedi, Aisyah bisa temenin dia ke psikiater. Ada teman yang misalnya kayak banyak juga teman-teman yang pengen kayak bunuh diri gitu, yang kehilangan kayak pekerjaan itu. Oke, bisa jadi teman pendengar. Dengerin dia apa sih yang unek-unek dia. Sebenarnya orang itu cuma butuh didengerin doang Mas. Dia cuma butuh didengerin, dan ketika cuma dengerin doang dia ada rasa kok gue kayaknya ada ada arahan gitu buat kayak pemulihan. Oh kayaknya gue bener deh, sah makasih ya gitu, kayaknya tadi ada yang masuklah ke hati dia buat langsung bergerak. Maksudnya ada, oke, yang tadinya udah hopeless, yang tadinya udah gue nggak mau hidup lagi lah, udah. Jadinya ada energi naik lagi tuh, ada semangat hidup baru lagi.
Jadi caranya bisa dengan mendengarkan, menemani tadi gitu. Memfasilitasi, mendampingi gitu dengan Udah. penuh kehadiran, dengan penuh kasih sayang. Aisyah rahmatu syifa, rahmatu syifa, rahmat yang penyembuh yang penuh kasih sayang. Sangat nyambung dengan namanya ya. Iya, mungkin itu ya Mas ya. Namanya rahmatu syifa. Coba mamaku kenapa namain rahmatu syifa? Penyembuh kasih sayang gitu. Makanya maksud oh bisa jadi ya aslinya. Aku cuma datang, hadir, kasih sayang, tulus, ulas asih. Hmm. Dan itu orang bisa tumbuh lebih baik. Bahkan pas waktu udah datang ke pusat rehabilitasi jiwa, itu ada seorang remaja yang apa ya, dia masuk jadi ODGJ, dan ketika aku nggak tahu aku ngobrol apa sama dia, tapi ketika itu pas aku udah berapa lama dia nge-DM ke Aisyah, makasih ya gitu, apa sih namanya, atas semangatnya, aku sekarang udah pulih, aku sekarang udah apa sih namanya, masuk ke kampus gitu, udah mulai belajar lagi, udah mulai kuliah lagi. Dan mati aku, hah, sih. Dan itu rasanya itu penuh syukur banget Mas gitu. Kayaknya gue ngomong apa ya? kayaknya ngomong apa? Kayaknya nggak ngomong apa-apa deh. Ternyata cuman kayak datang kasih sayang doang dengan ketulusan itu bisa naikin energi orang lain Mas. Ketika kitanya genuine gitu ya, tulus, Genuine. kita tulus, orang bisa merasakan itu mungkin ya. Apalagi ya Aisyah yang apa pembelajaran lo tentang mental health dari perjalanan lo mungkin ya, bantu merawat ibu lo, merawat diri lo sendiri, terus membantu orang lain juga. Apa pembelajaran yang lo dapatkan gitu dalam kaitan dengan kesehatan mental? Empati. Empati. Yes. Dan pedulian sama orang lain. Dan ini yang aku lebih kenapa aku kayak tertarik buat jadi caregiver ADHD gitu. Yang itu tuh tantangannya luar biasa banget Mas. Banyak banget orang yang bilang ngapain sih? Lo ngapain sih? Apa sih namanya dampingin anak kayak gitu? Itu anak nggak bakalan sembuh. Orang-orang tuh pada ngejudge anak itu tuh anak nakal, anak bandel, anak nggak bisa diatur, anak nggak dididik. Tapi karena aku melihat ibunya, aku jadinya kayak ngelihat apa ya? Melihat dia seperti aku loh waktu masih kecil. Aku melakukan reparenting. Apa sih yang dulu pengen aku rasakan, aku kasih ke dia, ke anak ADHD itu. Gitu. Jadi aku bener-bener aku kasih sayang gitu, aku kasih ketulusan, aku gimana ya, seperti seorang ibu. Dan akhirnya setiap sekolah itu aku dampingin gitu. Ketika dia, tapi nggak didampinginnya tuh aku ngarahin ya gitu, bukan kayak aku harus disuapin kah, harus gini lah, itu enggak, itu bikin lemah dia juga gitu. Aku mengarahkan tapi lebih mendidik, oh ini kamu kesini ya gitu, ini kesini ya gitu. Oke. Tapi ketika yang namanya anak ADHD itu tuh suka ngamuk Mas, suka ngamuk dan menyakiti dirinya sendiri dan melukai orang lain. Itu makanya kenapa aku langsung ditaruh di sekolahan. Jadi mendampingi langsung di sekolah gitu. Ya. Mendampingi di sekolahan. Dan kenapa sih dan aku juga belajar regulasi emosi. Regulasi emosi ketika kan orang-orang pada bilang tuh gini, jauhin orang toksik gitu, jauhin orang-orang yang menyakiti gitu, jauhin orang-orang itu. Tapi ketika Aisyah apa ya, mungkin bisa dikatakan toksik ya, tapi saya tahu kalau misalnya dia tuh anak yang terluka juga. Anak yang terluka juga, bisa dibilang kayak gimana ya, jadi Asa kayak kembali lagi ke memori masih dulu, tapi dengan apa ya, dengan kondisi yang berbeda. Ketika Aisyah di situ, Aisyah lebih kayak banyak ngedalamin diri sendiri dan pemulihan diri sendiri Mas. Malah ketika Aisyah jadi dampingan anak ADHD itu, banyak banget pemulihannya di situ. Misalnya gimana? Misalnya ketika misalnya kayak ditonjok atau kayak dikasar kayak gitu, atau kan dia tuh bisa dibilang kata-katanya itu apa ya, bukan kayak seperti anak kecil loh Mas, tapi seperti apa ya, kasar gitu. Tuh dia mungkin dia dapat dari televisi atau apa. Dan dia tuh lontarkan gitu. Wah, kata kasar tuh gitu. Banyak orang di situ pada sakit hati gitu. Nah,
Ternyata pas pembelajaran di situ, pembelajaran pas ketika Aisyah digituin, Aisyah bisa paham. Oh, ini Aisyah apa sih namanya bisa milih mau marah, mau damai atau gimana. Oh, ternyata kita punya pilihan buat apa sih? Kita punya pilihan buat ekspresikan apa yang kita rasa. Nah, dari situ apa sih namanya mulai tahu kalau misal oh iya jangan gitu. Dan apa tantangan itu salah satu tantangan sekarang dalam konteks edisi tadi gitu ya, dan kan bentuknya juga beda-beda. Ada yang kayak tadi lu bilang mungkin dia jadi kayak gampang marah atau bahkan bisa melukai diri sendiri atau orang lain gitu kan. Bentuk tantangan lainnya kan sejauh yang gue ketahui ya gitu, mungkin karena lo kan lebih paham nih. Apakah ada yang kayak sulit untuk fokus, kadang ada kan berbeda-beda nih bentuknya gitu. Apa sih tantangannya, dan bagaimana kita bisa mungkin yang menyimak ini, mendengarkan ini juga siapa tahu ada orang di sekitar mereka juga yang ada ADHD juga yang mungkin agar mungkin punya keinginan untuk membantu tapi bingung gitu loh. Iya. Bingung gitu. Apa mungkin saran-saran lain yang bisa lo kasih juga gitu? Yang apa? Selain tadi kan lu bilang empati tadi itu, dan ada hal lain lagi, pendekatan tertentu yang biasa lu gunakan untuk membantu teman-teman yang ada ADHD atau anak-anak yang ada ADHD. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa tenang, kuncinya tuh tenang doang, Mas. Kitanya. Ketika kita bisa berdamai sama diri sendiri, kita juga bisa berdamaikan orang lain. Ketika kita bisa ngatur diri sendiri, kita bisa ngatur orang lain. Ketika kita bisa aman nih sama diri sendiri, orang lain juga ngerasa aman. Jadi ketika dia mulai kayak meledak-meledak, nggak fokus gitu, hadir datang, tapi kita tenang, jangan terprovokasi atau ikutan emosi gitu. Enggak, udah biasa aja, tenang gitu. Dan kita bakalan tahu apa sih namanya, bahkan ada ide-ide apa gitu yang bikin apa sih yang muncul-muncul gitu. Dan itu langsung lakuin gitu. Oh, oke. Kamu kesini ya gitu, jangan tenang ya gitu. Ini tuh bisa kalem. Dan bisa langsung diem gitu. Oh iya gitu. Jangan marah gitu. Oh iya gitu. Kalau kamu marah kenapa? Gitu. Kamu marah kenapa? Gitu. Ditanyain dulu gitu. Aku marah karena pensil aku jatuh gitu. Pensil aku jatuh. Kan bisa kalau nggak marah gitu. Nggak. Tapi aku juga pengennya marah. Kalau pengennya marah kan nggak bisa. Kita bisa milih buat sabar atau kan minta taruh, diajarin gitu. Ini kayak gini. Oh iya. Berarti aku nggak harus marah. Enggak. Kan bisa sabar. Ya, dari situ mulai ke kuping tuh tentang jatuh. Pokoknya yang banyak sih yang trigger. Misalnya kayak kepleset, marah sendiri, tapi dia emosinya ini sendiri juga. Dan apa sih ketika dia sebenarnya sih itu juga termasuk kayak trauma luka batin sih, Mas. Ketika dia terluka, dia cenderung melukakan orang lain. Dan artinya ada kaitannya sama luka masa lalu juga gitu. Iya, luka masa lalu, luka batin. Makanya ketika pas ketemu, ini kayaknya bukan ADHD doang gitu, tapi something more. Iya, trauma luka batin gitu. Kenapa sih? Soalnya ketika kesel nyakitin orang lain. Ketika yang salah dia sendiri, malah nyakitin orang lain. Dan itu malah aku kayak samsaknya gitu. Ini bukan salah aku, malah aku jadi ininya kayak meluapkan emosi ke si Aisyah. Tapi pas aku tahu kalau itu bukan masalah aku, itu bukan diri aku gitu. Aku tenang-tenang aja ya. Terus lu nya sendiri gimana dalam menjaga kesehatan mental lu sendiri? Karena kan bukan hal yang mudah juga. Iya. Mentally kan juga melelahkan juga nih. Iya. Mengerjakan apa yang lu kerjakan. Oh iya, itu ngurus energi banget, Mas. Anak power energi kita juga harus punya energi yang full juga. Dan itu rasanya dan itu aku ngejalanin juga happy aja. Itu yang anehnya, orang-orang bilang ini si Aisyah kok kayaknya happy aja kok. Baru ini juga udah chaos. Kok si Aisyah kok bisa tetap hebring, sore-sore juga masih punya tenaga, malam-malam dia bisa ngerjain sesuatu. Ya, how do you do that gitu?
Gimana kalau lu bisa seperti itu? Apa yang apakah ada cara tertentu, teknik tertentu, ritual tertentu, atau ada kata-kata tertentu yang lu katakan pada diri lu sendiri? Iya sih, Apa yang lu lakukan untuk menjaga si energi lu ini? bersyukur. Hmm. Ketika bangun tidur, oh alhamdulillah gitu. Bisa menjalankan Hmm. hari ini, dan ya Allah, siapa nih hari ini yang bisa aku bantu? Siapa nih hari ini yang bisa kasih sayang? Siapa nih yang bisa aku kasih senyuman? Maksudnya pagi-pagi ya udah habis sholat subuh meditasi, habis meditasi aku jalan grounding. Grounding, ketika grounding langsungnya ya udah lakuin aktivitas, ya udah happy happy aja, dan ngejalaninnya tuh bukan karena apa ya, kayak kerja atau apa ya, kayak ngelakuin aktivitas, kayak menikmati hidup, tapi itu kerja, tapi kayak ngerasa jangan kayak kerja. Jadi lu punya kecintaan sama apa yang melakukan ini, bisa gue bilang gitu ya. Iya sih, makanya aku kayak pengen ngedalamin lagi deh tentang kayak regulasi emosi. Makanya aku pengen belajar lebih dalam lagi. Karena menurut aku yang namanya regulasi emosi itu menjadi dasar fondasi. Dan jadi apa ya? Pencegahan. Dengan regulasi emosi kita pencegahan kejahatan. Dengan regulasi emosi kita pencegahan pembunuh diri gitu. Itu bisa jadi dasar awalnya. Bisa dibilang kayak kemampuan bertahan hidup. Tapi ada dong momen saat lu merasa down juga dalam menjalani apa yang lo jalani, atau nggak ada? Ada mas, Ada kan? itu yang namanya namanya Maksudnya kata dulu lo kan dia cenderungnya berenergi nih, lo bilang. Iya. Tapi bayanganku kan juga pasti ada momen-momen yang kayak tadi lu ternyata banyak gitu kan. Boleh nggak lu, kalau lu nggak keberatan untuk cerita contohnya gitu, salah satunya apa mungkin, dan gimana lu menghadapinya, menavigasinya, dan bangkit lagi dan menghadirkan energi lagi gitu. Iya, pernah yang namanya ngalamin juga yang namanya pasti down, pasti, tapi kembali lagi pasang mindset kalau semuanya bakalan berlalu, semua pasti berlalu. Kayak ngalamin kondisi sedih gitu, oh oke, nggak apa-apa gitu, ngerasain sedih gitu, ngerasain marah, oh ya udah nggak apa-apa, tapi dirasakan aja, karena bisa dibilang emosi itu kayak awan mas, berubah-berubah. Dan akhirnya kalau misalnya udah tahu nih emosi ini kayak awan, ya berarti harus digerakin dong. Kayak olahraga atau apa gitu buat ngalihin emosi. Bisa kayak marah, daripada nyakitin orang lain, itu lebih baik alihin emosi itu ke hal-hal yang apa gitu, yang hal-hal yang positif. Diekspresikan maksudnya. Jadi tapi tadi salah satu kunci adalah mengingatkan diri bahwa semuanya akan berlalu. Iya, semua akan berlalu, semua nggak ada yang selamanya. Bahkan ketika kita posisinya di bawah, suatu saat juga kita bisa di atas, dan masih mungkin kita turun lagi. Dan bahkan kayak perjalanan sekarang naik atas itu jadi kayak hal biasa. Gagal berhasil jadi ya udah, mau gagal mau berhasil kayaknya nggak ada deh mas. Mau bener sama salah juga kayaknya nggak ada. Bener salah gitu, dulu yang aku anggap bener kok sekarang aku bisa katakan kayak salah gitu. Berarti kan yang namanya ini nggak ada yang namanya bener sama salah. Persepsinya aja, dan kita melihatnya dari angle mana dan di waktu seperti apa. Bisa dibilang kayak emang ada fase-fasenya gitu. Kemudian dengan apa yang lo jalan juga di komunitas Polisara ini, bisa lo ceritain sedikit ya, komunitas Polisara ini apa gitu? Komunitas Polisara tuh komunitas yang fokusnya tuh kesehatan mental gitu, tapi kayak lebih ke self grow. Kayak self grow, pengembangan diri gitu. Bisa dibilang kayak fokus ke self healing sama self love. Karena di situ tantangannya tuh, karena teman-teman juga sama, kayaknya kita kayak kurang mencintai diri sendiri deh. Kita terlalu peduli sama orang lain. Kita terlalu kayak terlalu 100% kasih ke orang lain terus gitu. Terus diri kita tuh kapan gitu. Sampai kita tuh lupa ngurus diri sendiri, ngurusin orang terus. Makanya ketika di Polisara, aku kayak bilang ke teman-teman, jangan begadang buat apa sih namanya, bikin konten sampai begadang, ngurusin ini sampai begadang, jangan ya gitu. Kita harus juga fokus ke sama diri sendiri juga. Soalnya ketika kita sehat secara mental, kita juga bisa melayani dengan sehat juga. Jadi
buat mereka yang ingin tadi mengembangkan diri mereka dan menjaga kesehatan mental mereka, dan bentuk kegiatan-kegiatannya seperti apa misalnya kalau di pulsa? Mbak itu sambil minum dong. Bismillah. Gimana mau minum? Gua nanya terus ya. Gua harus berhenti nanya. Nah, ya sorry, silakan. Apa tadi ya? Kegiatan-kegiatannya gitu. Oh, kegiatannya itu baru apa sih namanya, awareness, ningkatin kesadaran. Itu baru-baru karena timnya di luar kota semua, ada juga yang di dalam kota. Itu baru ini Mas, baru kegiatannya saling cerita. Saling cerita kayak cerita buku, cerita tentang diri, apa sih, rasa apa yang dirasa, tentang emosi-emosi. Dalam bentuk apa, kayak seminar kah, Oh Zoom enggak, kah, jadi kayak Zoom. atau Zoom saling cerita gitu. Oh, jadi orang yang ingin cerita, yang ada ingin diekspresikan, yang diceritakan, ada platformnya via Zoom, ngobrol gitu, kayak gitu. Terus Jadi kita kayak saling mendengarkan sih. Karena bisa dibilang kalau setiap orang punya masalah itu cuma pengen didengerin doang. Kalau solusi dia udah tahu solusinya apa. Dirinya sendiri loh ya udah tahu punya solusi gitu. Cuman kayak pengen cuman ini doang pengen dengerin. Oh yaudah. Tapi nggak dengerin juga butuh energi Mas. Karena kalau misalnya kayak dengerin curhat kayak gitu itu bikin nguras loh. Bahkan kayak kadang-kadang Aisyah kalau misalnya ketemu sama orang yang masalahnya berat banget ya, itu kalau ketemu dia pulang-pulang langsung chaos, kayak energi kesedot. Jadi bisa dibilang Asa orangnya hyper sensitive person. Sensitif banget sama orang, sensitif banget sama energi. Jadi tahu, oh ini orang kayaknya lagi punya masalah, saya tahu. Bukannya kayak suuzon, tapi Aisyah tahu, oh kamu kenapa? Makanya kalau ditanya kamu kenapa, nangis. Aisyah, aku ada ini. Oh ya udah, ya kasih energi aja gitu, kasih energi kehadiran, hadir sepenuhnya di present moment. Di situ dia mulai jadi, aku jadi kayak ruang aman buat dia gitu. Oke, kamu cerita nggak apa-apa gitu. Ketika dia cerita, ya udah dia dapat energi. Tapi kan aku buat si Aisyah chaos. Ya. Sampai tadi itu iya kesadar aku ngasih energi ke dia gitu. Oh ya udah, maksudnya udah. Tapi yang namanya energi bisa naik lagi. Oke, nggak apa-apa. Dan dalam hal proses pembelajaran lo sejauh ini, lo manfaatkan, lo masih ada ini nggak? Jadi proses pembelajaran tuh masih ada kaitannya juga dengan bagaimana lo kayak ada trauma-trauma yang mungkin yang belum selesai atau apa. Kan lo waktu itu lo belajar meditasi, apakah ada cara-cara tertentu cara-cara lain gitu yang lo pelajari dan tentang gimana sih otak kita dan bagaimana kita bisa heal dengan masalah seperti itu. Inner work itu kayak gimana? Apa sih namanya, bisa dibilang, oh ya ini juga beberapa tahun ini juga aku fokusnya ke dalam batin. Mungkin kalau orang pencapaian ini itu gitu, tapi kalau saya fokusnya ke batin. Gitu. Karena mungkin kayak kecewa, ini kayaknya banyak banget kecewaan di dunia luar, tapi jadi dia masuk ke dalam ke batin, inner work. Apa sih yang Aisyah rasa? Jadi kembali masuk ke dalam diri. Contohnya gimana? Contohnya apa, inner work terhadap apa gitu? Tentang emosi, trauma. Misalnya ada trauma nih, inner child udah sembuh. Nah, itu tuh trauma-trauma yang lain pada datang. Mungkin kayak, ini si Aisyah udah mulai ada kesadaran nih, menyadari trauma-traumanya gitu. Gue juga mau dong disembuhin gitu, gue mau gitu. Misal kayak self love nih, Aisyah kurang mencintai diri sendiri, itu dia tuh banyak trigger-trigger yang datang. Makanya yang namanya trigger itu undangan, dan namanya trigger itu harta karun bagi Aisyah. Ketika ada yang trigger, oke, ini berarti ada emosi yang belum selesai ini sama si Aisyah. Ditelusurin, apa ya? Ini kok aku ngerasain kayak gini? Oh, dulu kayaknya kayak gini. Dicari tahu. Gimana lu nelusurin itu gimana? Itu ditulisin di journaling, Mas, itu di journaling. Lu nulis. Utek gitu. Oh, ini emosinya kayak gini. Ini rasanya tuh kayak gini. Oh, dulu mungkin ada penyebabnya tuh karena Aisyah kayak apa sih, harus berprestasi, dicintain kalau ada hasilnya, dicintain kalau ada apa sih macam-macam. Nah itu pokoknya tidak dicintai tanpa syarat gitu. Oke, di situ urek-urek, dan habis itu ketemu sama orang, apa sih namanya, carilah atau apa ya. Tapi kadang-kadang suka datang sendiri sih, Mas.
tiba-tiba muncul di Instagram. Oke, kayaknya aku interest nih ke sini. Datengin tuh, mau kemana, ke daerah mana, samperin orang yang mana ya, itu belajar sama dia. Dan kan menemukan suatu hal, dengan menemukan belum berarti otomatis langsung beres kan, masih harus diproses kan gitu kan. Dan saat menemukan, menarik tadi lu bilang itu sebagai harta karun. Iya. Tapi tetap ada nggak nyamannya juga waktu menemukan. Nggak nyaman. Gimana yang namanya nemuin sisi gelap sendiri tuh nggak enak loh, Mas. Ya makanya. Nah kan makanya gue bilang itu kan menarik tadi lu bilang itu sebagai harta karun. Tapi lu melihat mungkin lu melihat juga sebagai, apakah lu melihat ini meskipun nggak nyaman tapi ada potensi setelahnya gitu ya. Ada potensi setelahnya itu. Apa sih namanya, kalau setelah sembuh gitu, itu udah rasa, oh iya, ada pembelajaran nih, ada wisdom yang didapat, ada pembelajarannya. Nah, ketika ada momen-momen lagi, ada kejadian, ada lagi trigger. Nah, itu lagi, apa sih namanya, trigger itu beda-beda. Mungkin dari trauma mode fatherhood, maksudnya dari ibu, dari pokoknya kayak mutusin trauma generasional. Generasi apa sih namanya, trauma yang generasional diturunkan dari karena kan orang tua juga kan bukan mewariskan warisan berupa ini juga ya, trauma juga itu diwariskan, dan kita nggak tahu. Kayaknya ini bukan aku deh, tapi ternyata itu trauma leluhur dulu. Dan itu makanya aku kayak tertarik buat gimana caranya buat stop pola itu, memutus rantai itu. Iya, mutusin rantai itu. Oke, apa sih namanya, ini stop, aku nggak mau nerusin ini, emosi ini, aku putusin di aku aja, cukup Aisyah aja di sini. Untuk seterusnya enggak. Makanya bisa dibilang generasi pemutus. Ada tadi kan ada beberapa trigger yang muncul, yang harta karun itu kan bisa berbeda-beda tuh. Dan kemudian dari situ lu baru lu proses gitu kan. Cara lu memproses, apakah ada cara yang berbeda dari pengalaman lu memproses triggering ini? Gue ternyata yang cara yang efektif buat gue begini. Tapi trigger yang satu lagi dengan cara yang sama ternyata nggak efektif, perlu cara yang berbeda gitu. Ada pengalaman kayak gitu nggak? Ada. Tapi sebenarnya kalau ada trigger itu cukup disadarin aja sih. Butuh disadarin sama dirasain. Kan kita kan kadang-kadang ada trigger, nggak mau. Defensif, nggak mau, pokoknya kabur, nggak mau, pokoknya kayak ketemu trigger itu malahan lari gitu. Ada yang nge-freeze, ada yang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketemu trigger itu udah cukup rasain aja apa yang dia pengen hadirkan. Ya udah, jadinya cukup rasain, cukup nggak enak kan gitu, nggak enak. Proses gimana mau apa sih emosinya diurai sebagai biar rilis, dan udah. Mengurai itu tuh gimana? Mengurainya aku kadang-kadang tuh cuman kasih, aku kadang-kadang meditasi terus cuma kasih doang, peluk, kasih sayang. Yang ramah sih, sama diri sendiri, lebih ramah gitu. Oke, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Isa ngerasain ini gitu, nanti apa sih namanya, ini juga berlalu kok. Apa-apa ngerasain sedih gitu, nggak apa-apa nih ngerasain apa sih yang rasanya pahit banget, yang nggak enak ya gitu. Rasanya nggak enak ya saya, iya, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama udah, satu persatu itu hilang, satu bisa rilis. Jadi lu ada obrolan, conversation gitu sama. Iya. Ada obrolan sama diri sendiri, dan itu kadang itu juga teman Aisyah itu. Sebagai kayak teman sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya lagi di mana lagi menyendiri, itu kadang-kadang suka ada obrolan. Itu termasuk yang lu jurnal juga nggak atau? Iya, kalau jurnalin tulis gitu, apa yang ada di dalam, lebih ngedengerin diri sendiri. Ngedengerin apa yang ada di dalam, lebih mengulik dalam. Jangan di luar, soalnya ke luar tuh malahan itu timbul dari dalam batin kita pasti. Pemicunya ketika ketemu orang ngeselin, sebenarnya batin kita juga mungkin ada yang kalau ke-trigger ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ke-trigger, berarti itu salah dia. Bukan salah dia sih, ada masalah di dirinya. Ya, kalau kita ke-trigger, ada something dalam diri kita juga, kenapa sampai harus ke-trigger gitu. Iya, berarti ada sesuatu ini yang apa sih, ada yang salah nih di kamu. Itu orang cuman jadi perantara aja.
itu orang cuma jadi pemicu aja. Hmm. Dan semua kondisi itu semuanya pasti ada, misal kayak pola-pola gitu, pasti selalu hadir. Tapi bagaimana kamu responnya? Mungkin kalau misalnya responnya sama kayak dulu, ya itu lagi munculnya. Tapi kalau misalnya polanya udah mau ngambil yang lain, ya udah nggak, itu udah putus, udah nggak sama dari situ. Lo ini gue bongkar sedikit di sini. Em, Sebelum kita rekaman hari ini, kan kita udah mencoba mengatur waktu untuk ketemu ini kan, tapi belum sampean, dan bahkan sebelumnya pun ya alhamdulillah hari ini sampean. Dan bahkan sebelumnya pun lo sempat bilang ke gue, lo pengen bisa berkontribusi lebih, lo bilang pun yang lo lakukan sekarang juga kontribusi yang luar biasa menurut gue. Tapi lo bilang apa gue perlu juga muncul lebih banyak, hadir lebih banyak gitu. Apa yang memicu lo punya keinginan itu gitu, dan ada ketakutan juga nggak sih untuk lo ingin tadi agar bisa mungkin share lebih banyak lagi, ada rasa takut juga nggak sih dalam menjalani apa yang lo jalani ini? Ada. Tapi sebenarnya pas waktu apa sih namanya cerita ke Mas Ali itu tuh ada rasa kayak rasa yang pengen apa ya, ada diri Aisyah yang harusnya keluar. Dirinya tuh bisa dibilang kayak aku tuh sekarang tuh bulan ini nih, bulan Agustus, apa ya, autentik, menjadi orang yang otentik asli, seutuhnya dia gitu. Nggak jadi orang lain gitu, nggak jadi diri Aisyah yang versi apa gitu, versi orang lain yang ekspektasi. Jadi Aisyah ada, Aisyah seutuhnya. Itu sih yang pengen mungkin kayak ditonjolin itu gitu, dengan segala luka, trauma, ataukah apa sih pengalaman masa lalu itu jadi diri sendiri, jujur sama diri sendiri atas apa yang dirasain, atas apa yang semuanya. Dan nggak semua orang semudah itu, atau mungkin buat lo sendiri juga belum tentu mudah juga untuk bisa otentik gitu, atau karena kita punya ya mungkin rasa nanti orang bilang gini, gimana kalau dia bilang begitu, nanti orang lihat gue gini, orang lihat gue gitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu nggak? Iya, kalau dulu ada, tapi ketika kita apa ya, omongan orang lain tuh nggak bisa kita kontrol, persepsi orang lain nggak bisa kita kontrol, jadi cuman bisa, oh iya, aku cuman bisa kontrol diri aku sendiri. Jadi nggak, ya udah, jadi apa adanya diri. Tapi bukannya berarti kita egois atau ini ya gitu. Tetap pasti namanya ada ketentuan. Oh mungkin di tempat ini ada safe space-nya nih gitu. Kamu harus ikutin gitu. Tapi nggak kayak membohongi diri sendiri. Misal kayak aku nggak suka ini gitu. Tapi malahan bilangnya suka. Aku nggak mau ikut ini gitu. Tapi malahan ikut. Menyenangkan orang demi menyenangkan orang lain gitu. Aku maunya ya itu, jadi diri orang lain terus, tapi ternyata semua orang tuh pengennya tuh ya jadi diri yang asli, otentik gitu, nggak ada tiruan, nggak ada copy paste. Menarik banget ini. Dan kalau tadi rasa takut yang lo hadapi tadi itu belum mau jawab tadi itu. Oh takut. Rasa takutnya apa yang lo hadapi dalam berproses untuk semakin menjadi diri apa adanya itu seperti apa, dan gimana lo mulai tadi lebih menghadirkan keberanian untuk jadi diri sendiri apa adanya. Oh, ketakutan itu ketakutan dihakimin. Itu masih tantangan banget, kayak takutnya kamu mau apa sih namanya dijudge gitu. Itu masih saya rasakan loh. Masih ada hakim di luar gitu. Tapi sebenarnya oh ngapain dia menghakimin Aisyah gitu. Sedangkan yang hakim terbaik, hakim yang bener-bener apa ya, yang adil ya bukan manusia. Nggak apa-apa apa sih namanya pendapat orang lain, yang penting Allah tahu Aisyah tuh seperti apa gitu. Aisyah gimana, ya cukup Allah aja yang tahu. Jadi ya udah dari situ, oh iya ya, nggak usah terlalu pusingin lah. Kalau misalnya ada kayak
apa sih namanya, komentar negatif atau penghakiman yang terlalu ini kira-kira worth it ya nggak ya buat didengerin atau ditelusurin. Kayaknya enggak, kalau enggak ya udah. Nggak terlalu, jadi nggak semua omongan, nggak semua ini dimasukin ke hati, Mas. Kita bisa filter, oh ini boleh, oh ini enggak. Denger lu kayak seakan-akan, meskipun gue tahu apa namanya pasti nggak semuanya, tapi seakan-akan lebih ringan gitu rasanya. Kan kalau gini aja kan, meskipun gue tahu prosesnya nggak sesimpel itu juga, nggak seringan itu juga, berproses gitu kan pasti kan. Iya, proses. Mungkin kalau dulu yang namanya ngalamin emosi juga itu bisa berlarut panjang, Mas. Misal kayak berbulan gitu, kayak terpuruk. Misalnya kayak apa ya, kejadian yang nggak mengenakan gitu, itu terpuruk. Tapi kalau sekarang, oh iya, cuma berapa menit atau berapa detik udah langsung move on, nggak terlalu dipusingin, jadi langsung cepet, oh oke, wake up, bangun. Nggak dipusingin itu gini maksudnya, apakah diabaikan Enggak. atau diproses? Diproses. Jadi di prosesnya itu nggak terlalu sampai kayak bikin drop, bikin kayak apa sih yang jadi kayak depresi banget gitu. Itu sih namanya yang namanya regulasi emosi ya. Di situ. Jadi nggak sampai drop banget. Kalau misalnya udah sampai drop banget tuh kan bangkitnya susah banget tuh, Mas. Tapi kalau misalnya kita udah punya keterampilan, kemampuan regulasi emosi, itu lebih cepet. Dan itu dilatih, dan itu tuh pelatihannya tuh ketika aku dampingin anak Edi itu. Soalnya itu kan setiap hari ya, dia ngalamin semua emosi, dia ngalamin semua rasa, dan aku juga ikutan hadirin emosi itu. Itu pelatihannya di situ. Jadi jadi tetap damai walaupun kondisi nggak enak. Tetap damai walaupun kondisi nggak enak. Iya, walaupun kondisi kayak apa ya, mungkin nggak mengenakan gitu. Jadi ya keputusannya tetap enjoy, damai gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh sedih, nggak boleh marah ya. Tetap, tapi nggak mengganggu itu. Jadi kayak bener nggak nih gue kalau gue bilang gini, ya ada sedih, ada kesel, ada marah, ada sedih, kecewa semua, tapi nggak apa-apa untuk merasa begitu. Nggak apa-apa. Dan nggak harus berlama-lama gitu. Iya. Gitu. Nggak apa-apa ngerasain marah, nggak apa-apa ngerasain sedih, nggak apa-apa ngerasain gagal, nggak apa-apa nggak harus jadi siapa-siapa. Karena kan biasa kalau dulu aku takut kayak nggak jadi siapa-siapa gitu. Aku takut nggak jadi siapa-siapa. Emang kamu kenapa kalau nggak jadi siapa-siapa? Kan bukan emang kamu bukan siapa-siapa. Oh iya ya. Gitu. Oh iya ya isunya. Jadi ketakutan ini sering ya, namanya juga takut ya, pasti kaitannya sama masa depan ya. Iya, takut masa depan gitu. Takut masa depan tuh nggak jadi apa-apa. Aku takut ini, takut itu gitu. Emang kamu hidup di masa depan? Emang kamu hidup sekarang kapan? Di mana? Sekarang. Ya udah, hidup aja sekarang. Ngapain hidup di masa depan? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Hidup di masa kini, saat ini, kini, udah. Ini hadir sama Mas Ali, ya udah hidup sekarang. Nggak mikirin itu apa sih namanya yang lain, enggak. Masa lalu ya udah nggak ada juga. Jadi yang sekarang ada, ya udah sama Mas Ali. Thank you banget ini, obrolan ini membuat gue tersenyum tapi berpikir juga at the same time gitu ya, mencerna gitu, dan melihat tantangannya bukan hilang, tetap harus dihadapi, tapi paling enggak dari perspektif, dari energi, dari frekuensi yang tadi lo share itu, insya Allah juga bisa membuat kita bisa menghadapinya dengan lebih baik, lebih ringan juga gitu. Bukan berarti tato hilang, tapi Enggak. menghadapinya nggak harus struggling itu mungkin gitu ya. Thank you, terima kasih banyak. Dan gue punya satu pertanyaan lagi nih. Oh, apa itu? Ini selalu gue tanyakan juga ke semua tamu sih. Karena ini kan tadi kita ngobrol agak berbelok-belok sini nih. Maaf ya kalau misalnya Ya kan emang gue nanya yang belok-belok. Tapi ada nggak hal yang menurut lu penting untuk gue tanyakan gitu, hal yang penting untuk gue sampaikan juga, tapi belum lu sampaikan karena belum gue tanyakan gitu? Ada apa ya? Sesuatu yang menurut lu penting untuk lu sampaikan tapi gue nggak nanya, jadi akhirnya nggak belum tersampaikan gitu. Oh iya, tentang
kedamaian. Hmm. Dulu apa sih namanya, gimana cara menghadirkan kedamaian? Ketika kita minta kedamaian, bukan berarti itu langsung damai, tenang atau apa. Langsung hadir itu enggak. Tapi kamu bakalan dikasih situasi-situasi yang bikin kamu itu enggak nyaman. Situasi yang menegangkan, bahkan kayak situasi yang tapi ketika kamu udah terbiasa itu, ya udah jadi tenang, damai. Jadi kedamaian itu bukan kayak suatu dapat langsung instan, langsung udah gue damai gitu, gue tenang gitu. Enggak, itu dilatih. Ada banyak banget yang dikasih sama Allah. Nih gue kasih gitu, nih kau kasih, masih ini nggak, lu bisa sabar nggak, bisa ikhlas nggak, ini lu bisa ini nggak. Ketika kita terus dilatih kayak gitu, ya udah, jadi nggak bakalan pemicunya tuh nggak terlalu ini banget. Jadi kita bisa lebih ringan ngejalaninnya, karena mungkin kayak udah terlatih gitu. Sorry, gue akhirnya jadi ada pertanyaan tambahan, gue jadi ngimbul. Tadi gue bilang pertanyaan terakhir, tapi akhirnya jadi ada follow up pertanyaannya. Tapi ada juga kan Aisyah, orang yang dia cobaan demi cobaan, akhirnya dia justru semakin berburuk sangka sama Tuhan, dia semakin down, semakin semakin bahkan negatif dalam perilaku. Kan ada juga yang seperti itu gitu. Nah, gimana agar kita, dari pengalaman lo juga gitu, dari pengetahuan lo juga, gimana agar kita saat diberi ujian atau tantangan itu kita nggak spiraling down ke situ, jadi semakin buruk justru gitu. Sebenarnya kadang-kadang aku kadang-kadang dulu juga malu berburuk sangka sama Allah gitu. Ternyata hal-hal yang ujian-ujian itu tuh, ujian-ujian yang gak mengenakan itu sebagai bentuk pembentukan diri Aisyah. Pembentukan diri yang Allah pengen kita ini. Jadi proses-prosesnya tuh kan kayak terbentuk, terpukul lama-lama terbentuk. Kayak gue ngebayangin lagi pakai kayu atau batu yang lagi dibentuk jadi sesuatu. Gue iya, kayak bisa bilang kamu mau nurut apa enggak gitu. Aku ini tuh bentukan ini tuh bukan masalahnya aku nggak kasih sayang sama aku. Ini tuh bentuk aku sayang, bentuk cinta gitu. Tapi aku juga pernah kayak marah gitu. Kenapa sih kok si Aisyah dikasihnya hal-hal yang sakit-sakit mulu gitu. Hal-hal yang gak mengenakan, asa sakit loh ya Allah gitu. Asa gak mau. Kamu bisa menjalaninya, bisa nerima enggak gitu. Kamu bisa menerima apa yang sebenarnya acceptance sih, menerima. Kamu bisa menerima itu enggak? Oh iya ya, maksudnya. Mau enggak menerima? Mau enggak aku bentuk? Mau enggak aku arahin gitu? Mau enggak percaya gitu? Percaya sama apa yang takdir, apa yang aku pengen bentuk buat ke kamu. Dari situ, oh ya udah, menerima semua yang hadir, mau itu senang mau sedih, terima itu sebagai kasih sayang Allah sih. Jadi nggak semuanya, rasa senang sama sedih, rasa takut, rasa kecewa, semuanya kejadian-kejadian yang nggak mengenakan itu sebagai kasih sayang Allah. Kalau misalnya ya Allah, aku nggak mau ini loh, Aisyah maunya yang senang-senang aja, Allah ya Allah ini nggak mau, Aisyah maunya ini aja, sakit ini mas. Berontak terus, nyiksa diri gitu. Oh ternyata pas ketika kita ya udah terima, yang sedih terima, yang kecewa terima, yang senang terima, ya jadinya mau sedih mau senang itu ya udah hal yang udah biasa aja. Bahkan aku juga pembelajaran kata-kata terakhir lagi deh. Pembelajaran kalau misalnya lagi senang itu sewajarnya aja. Sewajarnya aja, jangan kayak seneng banget, karena itu nggak selamanya. Tapi nanti bakalan ada momen dimana kamu sedih. Jadi sedihnya itu nggak bakalan sedih banget tuh, lama banget, nggak. Jadi sedih biasa, seneng biasa. Nah, ada di posisi atas biasa, posisi bawah biasa. Jadi mau naik turun ya udah biasa aja. Kondisi finansial lagi naik biasa aja, lagi turun biasa aja. Nanti juga ini kok. Biar orang nggak, gue mau masih orang nggak salah paham ya. Jadi biasa ini kan bukan berarti terus hidupnya datar-datar aja gitu kan? Enggak kan?
Jadi bukannya biasa flat, Ah, enggak. ah. Jadi sewajarnya aja, jangan Oh. terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik. Oh. Seneng banget juga nggak boleh. Makanya ada rem. Kalau misal kayak seneng banget, Ah. ingat, ini nggak selamanya pastinya. Oh iya, sewajarnya. Kalau pengen sedih, lagi sedih gitu, pasti namanya ini nggak selamanya. Nanti juga bakalan naik lagi. Oh iya, biasa sedihnya sewajarnya aja. Itu sih apa sih yang bikin aku cepat bangkit, Hmm. yang cepat bertumbuh. Jadi kalau misal kayak takut, aku takut gitu. Hmm. Udah rasain aja takut apa? Oh iya, aku takut kalau misal diliatin orang. Yuk biarin aja sih kalau misalnya diliatin orang, mau kenapa? Oh iya, yaudah. Semuanya akan berlalu tadi itu ya. Iya. Semuanya akan berlalu. Tapi obrolan ini insya Allah nggak berlalu karena direkam. Oh iya. Jadi orang bisa mengulang-ulang dan insya Allah bisa mendapatkan pembelajaran dari apa yang lu share. Gue sangat banyak mendapatkan pembelajaran dari cerita lo, dari insight lo juga. So terima kasih banyak sekali lagi. Akhirnya kejadian juga kita ngobrol di sini. Gue juga bersyukur, tapi gue gak mau terlalu berlebihan, sewajarnya aja, gitu kan. Tapi seriously gue thank you banget. Dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kali juga kita ngobrol di sini. Dan buat teman-teman juga, thank you udah nyimak sampai sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Dan insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.